Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengajar mata kuliah Public Speaking serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang membanggakan, berharga dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, coba bayangkan sejenak berapa jam dalam sehari kita dalam menggunakan smartphone. Lalu berapa banyak tab di browser kita yang terbuka saat ini. Dan dari semua itu, berapa banyak yang benar-benar kita gunakan untuk belajar. Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini yang mendorong saya untuk berdiri di sini dan berbicara mengenai sebuah topik yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai mahasiswa, yaitu bagaimana kita bijak memanfaatkan teknologi untuk mendukung belajar mahasiswa. Tujuan saya hari ini sederhana, teman-teman. Mengajak kita semua untuk melihat teknologi bukan sekedar alat untuk hiburan, melainkan sebagai mitra belajar yang luar biasa jika kita tahu cara menggunakan dengan tepat. Yang pertama, realita teknologi di tangan mahasiswa. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di era informasi dapat diakses dengan dalam hitungan detik. Kuliah daring, e-library, forum diskusi, atau video tutorial semacamnya. Semuanya ada di ujung jari kita. Namun ironisnya, kemudahan inilah bisa jadi bumerang untuk kita sendiri atau jebakan yang lain. Banyak dari kita membuka laptop dengan niat belajar, lalu 2 jam kemudian ternyata kita baru saja menyelesaikan maraton video di platform streaming secara tidak sadar, bukan? Ini bukan kesalahan teknologinya. Teknologi itu netral. Yang membedakannya adalah bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Lalu Dada berbicara teknologi memang terbukti mendukung pembelajaran. Saya tidak berbicara berdasarkan asumsi semata. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Inovasi Literasi Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran memberikan dampak positif yang signifikan sebesar 46,2% terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dari ini angka bukan yang kecil. Hampir separuh dari motivasi belajar kita ternyata bisa dipengaruhi oleh cara kita memanfaatkan teknologi itu sendiri. Lebih jauh lagi, teknologi digital seperti e-learning, kecerdasan buatan AI, dan platform interaktif telah terbukti membuat proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, mandiri, dan efisien. Bayangkan kita bisa belajar dari pakar terbaik dunia hanya melalui layar laptop di kamar kos kita ini. Maksud saya di kamar kos atau kamar rumah kita sendiri. Ini adalah privilege yang luar biasa, teman-teman. Yang generasi sebelumnya bahkan belum pernah memiliki seperti ini. Bahkan integrasi teknologi dalam pembelajaran juga dikaitkan secara langsung dengan peningkatan keterlibatan dan prestasi akademik mahasiswa, terutama jika didukung oleh infrastruktur dan akses digital yang memadai dari Journal of Education 2023. Artinya, teknologi bukan hanya membuat belajar lebih nyaman, tetapi juga secara nyata berkontribusi pada hasil akademik yang lebih baik. Lantas, bagaimana cara memanfaatkannya dengan bijak? Ada 3 hal konkret yang ingin saya tawarkan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama, jadikan platform digital sebagai perpustakaan, bukan arena hiburan semata. Platform seperti Coursera, Khan Academy, atau bahkan YouTube memiliki konten edukatif berkualitas tinggi
yang memiliki ribuan konten yang gratis dan tidak berbayar tentunya. Memanfaatkan waktu scrolling kita untuk mencari konten yang relevan dengan studi. Lalu yang kedua, gunakan AI sebagai asisten belajar, bukan sebagai pengganti berpikir. Alat kecerdasan seperti Claude, ChatGPT, Gemini AI, alat kecerdasan buatan seperti itu bisa membantu kita memahami konsep yang sulit, membuat gagasan ide, atau mencari suatu referensi. Namun kunci bijaknya ada di sini. Gunakan AI untuk mempertajam pemahaman kita, bukan untuk menggantikan proses berpikir kita sendiri. Yang ketiga, bangun kebiasaan belajar mandiri yang terstruktur secara digital maksud saya. Gunakan aplikasi manajemen waktu seperti Notion, Google Calendar, atau Trello untuk menjadwalkan sesi belajar. Dengan begitu, teknologi tidak hanya menjadi sumber belajar, tetapi juga membantu kita mengelola waktu dengan target akademik yang baik dan lebih disiplin. Hadirin sekalian, di akhir pidato ini izinkan saya untuk merangkum apa yang telah kita bahas bersama. Teknologi adalah anugerah yang luar biasa bagi kita mahasiswa di era ini. Ia mampu meningkatkan motivasi belajar kita, membuat pembelajaran lebih fleksibel dan efisien, serta berkontribusi nyata pada prestasi akademik kita sendiri. Namun semua itu hanya akan terwujud. Itu akan hanya terwujud jika kita sebagai pengguna yang bersikap bijak dan sadar. Karena pada akhirnya teknologi secanggih apapun tidak akan membuat kita lebih pintar jika kita sendiri tidak memilih untuk menggunakannya dengan tujuan yang tepat. Saya ingin menutup dengan sebuah kalimat yang semoga bisa kita renungkan bersama. Teknologi adalah cermin yang memantulkan kembali apa yang kita bawa ke depannya, bahwa niat belajar, maka ia akan menjadi guru terbaik. Sebaliknya, bahwa kemalasan, jika kita membawa kemalasan, maka ia akan menjadi batu penghalang terbesar kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.